Halo, kembali lagi bersama channel kami. Kita akan membahas partai Big Match, partai laga perdana Liga 1 Liga Indonesia 2022-2023 antara PSIS Semarang versus Rans Nusantara FC, yang akan bergulir pada tanggal 23 Juli 2022. Jangan lupa like and subscribe-nya untuk dukung channel ini menjadi lebih baik. Di sini kita akan membahas partai klasik, partai super big match antara PSIS Semarang versus Rans Nusantara FC. Gimana masukannya untuk partai ini? Pelatih Sergio Aparecido harus segera merencanakan taktik yang baik untuk menghadapi Liga 1 Liga Indonesia 2022-2023. Kekalahan atas Arema FC di Piala Presiden merupakan pelajaran yang harus segera dituntaskan oleh pelatih Sergio Aparecido. Saya punya masukan, PSIS Semarang harus menyiapkan pemain pelapis untuk Carlos Fortes. Gimana masukannya kalau untuk Rans Nusantara FC? Permainan Rans Nusantara FC masih belum dalam performa terbaik mereka. Saya melihat Rans Nusantara FC belum mempunyai strategi khusus untuk menghadapi Liga 1 tahun ini. Masih banyak yang harus diubah oleh pelatih Rahmat Darmawan, baik dalam menyusun taktik dan juga dalam hal pergantian pemain. Saya melihat Rans Nusantara FC belum menentukan kiper utama mereka. Apakah Hilmansyah atau Wawan Hendrawan? Kita tunggu saja laga perdana Rans Nusantara FC di Liga 1 Liga Indonesia 2022-2023. Mari kita masuk ke prediksi pemain PSIS Semarang yang mungkin akan diturunkan pelatih Sergio Aparecido saat melawan Rans Nusantara FC, di mana posisi penjaga gawang yang akan turun yaitu Ray Redondo. Gimana masukannya? Saya setuju jika Ray Redondo lah yang cocok menjadi kiper utama PSIS Semarang. Tetapi jikalau penampilannya sudah sedikit menurun di awal liga nanti, pelatih Sergio Aparecido harus cepat mengambil opsi pergantian kiper utama di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena PSIS Semarang tahun ini banyak memiliki opsi di posisi kiper. Kita masuk ke posisi pertahanan PSIS Semarang. Friendy Saputra, Wahyu Prasetyo, Ali Sesai, dan Fredian Wahyu. Gimana masukannya? Keempat pemain ini harus segera cepat beradaptasi ataupun harus cepat kompak. Saya melihat keempat pemain ini masih kurang kemistrinya dalam menjaga pertahanan dari PSIS Semarang. Semoga saja di sesi latihan, kekompakan keempat pemain ini harus segera dimaksimalkan penampilannya. Kita masuk ke posisi gelandang PSIS Semarang. Yang akan turun yaitu Guntur Triaji, Jonathan Cantilana, dan Alveandra Dewangga. Gimana masukannya? Penampilan Jonathan Cantilana sudah semakin membaik, apalagi dalam membantu penyerangan. Terbukti di Piala Presiden baru-baru, Jonathan Cantilana mampu mencetak sebanyak 3 gol. Dan saya menyarankan ke pelatih Sergio Aparecido harus mempunyai banyak opsi di posisi gelandang dari PSIS Semarang, agar penyerangan PSIS Semarang semakin gacor lagi. Kita masuk ke posisi striker PSIS Semarang. Yang akan turun yaitu Wawan Febrianto, Taisei Marukawa, dan Carlos Fortes. Gimana masukannya? Semoga saja Carlos Fortes bisa cepat membaik dan bisa membela PSIS Semarang pada laga perdana melawan Rans Nusantara FC jikalau nantinya Carlos Fortes belum bisa tampil juga. Saya menyarankan Hari Nur Yulianto lah yang cocok mengisi posisi striker dari PSIS Semarang. Saya juga melihat penampilan dari Taisei Marukawa belum gacor seperti ia masih di Persebaya Surabaya. Semoga penampilan Taisei di Liga bisa lebih gacor lagi dibanding saat di Piala Presiden. Mari kita masuk ke prediksi pemain Rans Nusantara FC yang mungkin akan diturunkan pelatih Rahmat Darmawan saat melawan PSIS Semarang, di mana posisi penjaga gawang yang akan turun yaitu Wawan Hendrawan. Gimana masukannya? Saya setuju jika Wawan Hendrawan bakal tampil. Karena saya melihat penampilan Hilmansyah semakin menurun tahun ini. Saya sarankan untuk pelatih Rahmat Darmawan, Wawan Hendrawan dipasang menjadi kiper utama Liga Indonesia. Sedangkan Hilmansyah dipasang sebagai kiper utama untuk Piala Indonesia saja.
Kita masuk ke posisi pertahanan Rans Nusantara FC Edo Febriansyah, Arif Satria, Victor Salinas, dan Adi Setiawan. Gimana masukannya? Saya melihat pertahanan Rans Nusantara FC kehilangan sosok Kapten Hamka Hamzah. Semenjak ditinggal Hamka Hamzah, pertahanan Rans semakin memburuk. Pelajaran yang sangat susah untuk pelatih Rahmat Darmawan ialah di sisi pertahanan. Karena sisi pertahanan mereka sangat mudah untuk ditembus. Itu yang harus segera diperbaiki. Kita masuk ke posisi gelandang Rans Nusantara FC yang akan turun yaitu Fadila Akbar, Makan Konate, dan Sandi Sute. Gimana masukannya? Saya menyarankan semoga Alfian Tuasalamoni bisa ditampilkan dari babak awal ataupun menjadi starting line up untuk Rans Nusantara FC dan juga semoga penampilan Makan Konate semakin membaik saat memasuki Liga 1 Liga Indonesia nanti. Kita masuk ke posisi striker Rans Nusantara FC yang akan turun yaitu Kodai Lida, David Lali, dan Septian Bagaskara. Gimana masukannya? Saya melihat Rans Nusantara FC dalam sisi penyerangan sudah sangat baik. Semoga saja para striker Rans Nusantara FC semakin tajam lagi dan semakin kompak lagi, agar banyak gol yang tercipta untuk Rans Nusantara FC. Makasih masukannya. Oke, mari kita masuk ke prediksi pertandingan dari channel kami untuk laga PSIS Semarang versus Rans Nusantara FC. Jadi prediksi skor untuk laga PSIS Semarang versus Rans Nusantara FC yaitu 2-2. Atau banyak gol yang akan tercipta pada laga ini. Gimana kalau dari teman-teman lainnya? Silahkan isi di kolom komentar prediksi dari teman-teman untuk pertandingan PSIS Semarang versus Rans Nusantara FC. Jangan lupa like and subscribe-nya. Sekian dan terima kasih.